Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan Levi Putri Channel yang selalu memberikan kabar, berita, informasi yang tentunya terbaru dan terupdate. Pada kesempatan kali ini, Levi Putri Channel akan memberikan informasi seputar. Diperkirakan bakal ada masalah baru jika tenaga honorer non-kategori 2 tidak terdata dalam pendataan tenaga non-ASN 2022. Tidak sedikit teman-teman honorer mengalami masalah dalam pendataan tersebut. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus di video selanjutnya ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar Levi Putri channelnya semakin berkembang. Dan sekarang lanjut saja ke fokus berita. Dikutip dari jpnn.com dan judulnya sebagai berikut. Syarat pendataan non-ASN dinilai sulit, banyak honorer bakal tak masuk database. Ini berita baru 26 Agustus 2022. jpnn.com. Ketua Umum DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia, Raden Sutopo Yuwono, memprediksi banyak tenaga non-aparatur sipil negara non-ASN yang tidak akan masuk database Badan Kepegawaian Negara BKN. Kenapa ya? Menurut Pak Suwono ini katanya bakal banyak yang tidak masuk database. Pasalnya, persyaratan yang diberikan oleh pemerintah terlalu sulit. Apalagi ada kelompok-kelompok honorer yang tidak masuk pendataan. Saya berharap honorer non-kategori 2 diberikan kemudahan berupa keringanan syarat dalam pendataan, kata Sutopo Jumat 25 Agustus. Dia menyebutkan dari kriteria yang diberikan untuk honorer non-kategori 2 paling sulit adalah sumber gajinya. Honorer akan didata jika honornya diambil dari dana APBN maupun APBD. Jadi ini ya yang menjadi masalahnya menurut Pak Sutopo, yaitu sumber gaji untuk honorer non-kategori 2 ini harus dari APBN atau APBD ya. APBN ini untuk pusat, kemudian APBD untuk honorer daerah. Tetapi informasi yang admin terima untuk tenaga honorer sekolah ini honorer dari dana BOS bisa masuk ke dalam pendataan. Sutopo juga mengatakan sebagian besar honorer non-kategori 2 di Indonesia mendapat honor dari Pemda yang dialokasikan dalam pos belanja barang dan jasa. Paling mengkhawatirkan lagi adalah honorer yang mendapat SK dari komite sekolah. Bagi yang memenuhi syarat, lanjut Sutopo, malah terbentur masalah saat menginput datanya. Ada yang sudah salah input NIK dan lainnya. Kendala tersebut menurut Sutopo akan membuat banyak honorer tidak terakomodasi. Saya sudah bisa bayangkan apa yang akan terjadi bila honorer non-kategori 2 tidak terdata. Pasti akan ada gejolak di mana-mana, terangnya. Jadi ini maksud Pak Sutopo ya, apabila tenaga honorer selain kategori 2 tidak terdata, maka dipastikan bakal ada gejolak ya ini di mana-mana. Mungkin saja akan terjadi lagi demo atau unjuk rasa akibat
honorer non kategori 2 tidak terdata. Ini di sini ya Pak Sutopo memastikan bahwa akan ada gejolak di mana-mana. Itu sebabnya dia memohon kepada Kemenpan RB BKN untuk memberikan keringanan syarat, juga kesempatan untuk memperbaiki proses input data bagi honorer non kategori 2 pada aplikasi pendataan non ASN. Ya, ini harapan dari teman-teman kita ya honorer non kategori 2. Semoga ini bisa dikabulkan oleh BKN dan Kemenpan RB. Mereka adalah yang memiliki wewenangnya ya, dan memberikan kemudahan syarat buat teman-teman kita dalam pendataan, sehingga masalah sumber gaji kemudian dan yang lainnya ini bisa dipermudah. Dan semoga saja ya admin mendoakan para tenaga honorer semuanya terdata dan segera diangkat menjadi ASN. Amin. Wassalam.